Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman wa tuqan was salahan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan taufik dalam rangka untuk menuntut ilmu, di mana dulu ada seorang salaf ketika ditanya, ya, seumpama saya memiliki waktu 1 jam saja sebelum Allah cabut nyawa, maka apa amal yang harus aku lakukan? Maka jawab beliau, menuntut ilmu. 1 jam itu akan digunakan untuk menuntut ilmu, karena betapa banyak fadilah-fadilah tentang keutamaan mencari ilmu, ya. Nanti bisa dicari. Imam Nawawi sendiri itu punya Riyadhus Shalihin, ada bab sendiri, bab fadlul ilmi, bab keutamaan ilmu, ya. Insya Allah kapan-kapan bisa dibaca. Serta tak lupa salawat dan salam kita aturkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti syafaat beliau nanti di hari kiamat, dan kita buktikan kecintaan kita dengan mengikuti sunnah beliau, yang Allah SWT berfirman apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Bukti kecintaan kita kepada Allah ialah mengikuti kekasih Allah, ya. Ada 2 nabi yang digelari dengan Khalilur Rahman. Yang pertama Nabiullah Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad SAW. Karena ada kesamaan ketika peristiwa beliau berdua mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Adapun Nabi Ibrahim digelari Khalilur Rahman ketika beliau sudah tidak bisa minta tolong siapa-siapa kecuali hanya kepada Allah. Ketika hendak dibakar, beliau cuma mengucapkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada api yang bahasa Jawa ini mulat-mulat, ya, berkobar-kobar itu, kuni bardan wassalaman, ya. Jadilah kamu api yang menjadi dingin, wassalaman, dan selamat, yakni menyelamatkan, ya. Tidak membakar tapi malah menyelamatkan. Adapun Nabi Muhammad SAW ketika kalah dari perang Uhud, ya. Jadi setelah perang Uhud itu ada namanya Hamro Asfar kalau nggak salah, ya. Hamro Asfar atau Hamro apa itu. Jadi ketika mundur karena banyak yang terbunuh, ya, syuhada para sahabat itu, maka merasa sombong. Siapa itu? Abu Sufyan ketika belum masuk Islam kan kathah, ya. Dulu termasuk Khalid bin Walid itu juga dulu musuh. Tapi udah dibolo akhirnya. Abu Sufyan mau bawa apa? Pasukan, mau ngabisin lagi, ya. Pengen lagi menang pisan, ya. Maka ketika dibawakan pasukan yang banyak, Nabi mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka bertambahlah keimanan, sama sekali tidak takut, ya. Ya. Maka kita ikuti, ya. Jikalau kita mencintai Allah, buktinya apa? Nabi suruh mengatakan kepada umatnya, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ya, ikuti, nggak sekedar buat kelompok jamaah, ya, tapi amalannya malah, ya, menyelisihi Nabi, ya, bukan seperti itu, ya. Dan kita doakan kepada teman-teman yang mungkin sebagian tidak enak badan, ya, atau sakit, atau keluarganya sakit, semoga Allah segera angkat penyakit dan kesusahan yang ada pada mereka yang sekeluarga. Tuan rumah sinten namanya? Mas Julio. Mas Julio Cesar. Kiper Inter. Julio normal. Julio itu Da Silva. Bapak enten. Hobi main hobi nonton bola dhisik mesti. Barakallahu fikum, ya. Mugi-mugi dipun berkahi sekeluarga, ya, karena rumahnya dibacakan Al-Qur'an, ya.
Jadi ada barokah setiap tempat itu dibacakan Al-Quran. Kita baca kelanjutan dari Fadlul Islam. Intinya niki kan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah taala, bab baru, agak panjang. Jadi nanti saya tidak baca syarahnya, kesuwen. Penting intinya matannya saja. Ya. Jadi kitab-kitab pendek itu risalah itu namanya matan. Biasanya disyarah. Ya. Syarah itu tafsir lah. Ya. Jadi setiap perkata itu kadang ditafsirkan. Ya. Semua kitab ada syarahnya atau tafsirnya. Ya. Memang seperti itu supaya dipermudah. Ya. Kadang kalau kita nggak baca syarah, kadang kangelan ya memahami. Ya. Walaupun terjemahan. Jadi kita baca matannya. Bab wujubi dukhuli fil Islam kullihi wa tarki masiwahu. Ini bab wajib masuknya Islam secara keseluruhan. Ya. Padahal di awal bab dulu ada namanya bab wujub dukhul fil Islam, sama. Bab wajibnya masuk Islam di awal-awal bab. Nah di sini baleni nih bab wajibnya masuk Islam tapi tambahi secara menyeluruh. Totalitas, buatan merek deterjen total ya. Totalitas keseluruhan ya. Watarki masiwahu, dan meninggalkan selain Islam. Ya. Tidak sekedar di bibir saja, ya, tapi juga secara keseluruhan. Ya. Batin kita, ya lisan kita dan anggota badan kita. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, beliau membawakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Dah pernah sering baca ini, surat Al-Baqarah ayat 208, nanti baca. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian dan masuklah ya. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian semua fisilmi. Silmi aslinya al-Islam. Silmi itu tafsirnya al-Islam. Masuklah ke dalam agama Islam kafatan, secara total ya. Di tafsirnya seseorang tidak boleh beda-bedakan ya. Oh saya tak. Jadi selama sesuatu yang sifatnya wajib, yaitu selamanya wajib, selama kita mampu ya. Jadi setiap kewajiban itu tidak bisa kita tawar-tawar lagi. Terlebih kalau kita punya istitoah, kemampuan di situ. Ya setiap mukallaf itu apa? Balik akil sahih ya. Balik akil sahih. Balik berakal, ora edan, ora mendem, sahih sehat. Maka setiap kewajiban ya wajib. Tidak hanya rukun Islam yang 5, tapi seluruhnya ya wajib ya. Oh saya tak anu wae lah. Sedekah wae, nek salat aku rasa-rasa nek sibuk ya nek arep salat ini. Enggak bisa. Ya. Atau milih-milih ya istrinya mungkin ya belum dapat hidayah. Wis mas aku penting salat nek jilbaban rong iso ya. Ya enggak bisa ditawar. Enggak iso ditawar. Sampeyan napa saged ditawar nang akhirat. Ndek ben dereng siap. Lah siape kapan? Nang akhirat arep jilbaban ya percuma ya. Nanti di padang mahsyar enggak berjilbab. Bahkan enggak berpakaian, ya ta? Apa orang arep ndelok pengen ndelok barangnya sithik enggak sempet. Nggih. Jenengan nek wong ngerti wong nang ICU nika jenengan tungi gambar wong wedok ayu mboten mesra no. Mesra nafsu, arep mati niku. Ya seperti itu, genting keadaannya ya. Jangan dipikir nih mlebu neraka ora apa ngamur artis-artis, enggak segampang itu ya. Jenengan po iso nyekel mawa karo ndelok film nakal ngoten mau sakit. Apa ya nikmat ya. Enggak bisa. Karena syahwat itu enggak bisa mengalahkan. Sakitnya sakit. Berbeda dengan ketaatan. Jadi kalau kita baca tentang kitab-kitab tentang keagungan sholat itu ada banyak ya. Jadi para sahabat itu dulu ketika terpanah ya, dipanah ya, kena dadanya ya, itu mau njabut jangan dijabut, njabutnya engko nek pas sholat ya, ada seperti itu. Ada sahabat itu juga pernah kakinya itu kena sakit yang harus diamputasi ya. Ya zaman di saat ini gampil mlebokne ruang operasi dibius total. Lorone ya nek serampung. Itu beliaunya minta ketika saya sujud
Iya, ketika sujud ketok sikile itu. Ya, mungkin karena pedang di stres ya. Dan ya tidak apa-apa. Tidak terasa sakit karena nikmatnya sholatnya. Berbeda nikmatnya syahwat, nikmatnya zina itu tetap ngerasane loro. Karena apa? Itu hanya hubungannya dia dengan hawa nafsunya. Ya. Dia hubungannya dengan setan yang ada dalam dirinya. Tapi kalau hubungannya dengan Allah, ya nikmat. Ya. Itu baru di dunia, belum kita tahu nanti seperti apa di akhirat. Kalau kita bisa mikirkan bagaimana ya itu sampai seperti itu orang dulu itu ya, para salafun saleh itu, ya kita bayangkan seperti apa salat kita dibandingkan mereka yang jauh. Ya. Ya. Lalu intinya gak oleh pilih-pilih ya. Wes milih sing penak-penak wae, urung iso. Ya. Selama kita punya kemampuan ya wajib ya. Aku rasa haji ya, lah apa? Ya, lebih penting tuku lemah karo omah sih. Ya tetap kewajibannya apa? Dia nek orang punya rumah kan nggak harus beli kan, ngontrak kan bisa ya, atau beli yang sederhana. Kewajiban haji ya haji, jadi haji dulu ya, nggak bisa pilih-pilih ya, tetap nanti ada ancaman ya. Setiap kewajiban yang ditinggalkan itu akan ada konsekuensi di akhirat. Ayat berikutnya, alam taro ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik ya. Apakah engkau mengira ya kepada orang-orang yang mereka menyangka bahwasanya mereka itu beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, dan apakah juga orang yang beriman mereka orang-orang sebelum kalian, yakni sebelum Nabi Muhammad, sebelum nabi-nabi yakni nabi-nabi sebelumnya, yakni ini menyinggung orang Bani Israel ya. Apakah engkau mengira bahwasanya orang-orang yang beriman itu benar-benar beriman, istilahnya gitu ya. Ini karena apa? Dulu ada awal-awal itu Abu Bakar Al-Aslami atau siapa saja lupa namanya. Dulu itu seorang dukun ya, dukun kahinan itu dukun. Jadi kalau orang-orang kabilah itu kalau dulu berseteru ya banyak tentang tanah, tentang pengairan, irigasi atau tentang apa ya, peternakan ya, padu wartonggone itu dia biasanya datang ke dukun itu ya, padahal sudah masuk Islam ya. Maka turun ayat ini menegur ya. Loh kan ada nabi ya, kan ada nabi yang sudah diutus ya, Nabi Muhammad. Kenapa tidak datang kepada Nabi Muhammad ya. Sebenarnya kalau secara tafsir itu ada yang disebutkan kisah ini ya. Tapi sebenarnya kita pernah mengingat juga dulu ada kisah apa? Jadi orang-orang Yahudi itu kalau mereka punya konflik ya, mau di istilah apa sengketa lah ya, itu mereka tidak mau datang ke rohib-rohib mereka. Kenapa? Karena rohib mereka itu bisa dibeli ya. Dan mereka kenal Muhammad itu ada nabi namanya Muhammad ya, atau Ahmad panggilannya ya. Di kitab Taurat kan namanya Ahmad itu. Beliau itu sudah terkenal sejak kecil, itu sudah digelari apa? Al-Amin. Orangnya amanah, tidak pernah bohong, nggak bisa disuap. Makanya orang-orang Yahudi itu dulu kalau bersengketa mereka datangnya kepada Nabi Muhammad ya. Karena beliau amanah orangnya ya, tapi mereka nggak mau masuk Islam, pengen berhakim lah, maka bisa diarahkan ayat ini ke situ. Jadi nggak mau beriman ya, nggak mau beriman, cuma sekedar mengambil manfaat dari sisi muamalahnya saja ya. Lalu ayat berikutnya ini tadi surat An-Nisa ayat 60 ya. Lalu ayat berikutnya ayat 159 dari surat Al-An'am. Surat Al-An'am. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu siya'an lasta minhum fi syai'in ya. Sesungguhnya orang-orang yang farraqu, memecah belah agama mereka. Nanti dijelaskan dengan hadis. Wa kanu siya'an, dan mereka terpecah-pecah. Siya'an itu firaq ya. Firaqan, berpecah-pecah atau berkelompok-kelompok ya. Makanya orang Syiah itu kalau dinamai Syiah mereka senang karena kelompoknya Allah ya, kelompok yang benar ini. Tapi mereka nggak senang kalau dipanggil apa Rafidhah. Nek nyeluk Syiah mangpat tambahi Syiah Rafidhah. Kan memang ada Syiah Rafidhah ya. Syiah Rafidhah itu kafir itu. Ada kafir, ada Syiah itu banyak ya, Zaidiyah, Ismailiyah, Fatimiyah, atau banyak namanya banyak.
Yang saya dengar itu Zaidiyah di Yaman ini Zaidiyah. Ya. Jadi nggak semuanya orang Syiah itu kafir, nggak semuanya. Ada yang Syiah itu masih Islam. Karena mereka cacatnya cuma permasalahan gini. Jadi kalau ulama hadis dulu itu saat seseorang itu mengutamakan mengutamakan Ali, ya. Jadi khalifah itu menurutnya urutannya apa? Abu Bakar, Umar, Ali. Ini sudah dikatakan Syiah di zaman dulu ulama hadis itu. Tapi masih ringan. Nanti yang lebih lebih ekstrim lagi, agak menaik sedikit, mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Mengkafirkan. Nanti lebih ekstrim lagi, semua sahabat itu kafir. Kecuali cuma 6 atau 8. Semua kafir. Ngeri itu. Lebih ngeri lagi, menganggap Ali itu apa? Tuhan. Itu ada. Ya. Termasuk nanti punya Al-Quran sendiri. Ya. Akhirnya ya menghalalkan perkara yang haram. Ya. Nikah mut'ah itu. Itu sing mempunyai daya tarik orang Syiah itu karena mut'ahnya itu loh. Dia mau nek di agama ya seneng banget. Tapi nek kon nggo Karbala ra gelem ya. Senengane sing menak-menak. Coba yo melu Karbala sisan nyambuke lho pedang di jenenge apa kae. Hari apa khadirkum saya lupa itu. Sing jelas itu sesat ya. Syiah itu sudah sesatkan secara MUI sudah keluar fatwanya ya. Sekarang itu masih banyak atau enggak banyak sih, ada pihak-pihak yang mau merangkul Syiah ya. Ya karena dunia itu. Urusan duit balik-balik ujung-ujungnya. Ya. Mereka enggak mengaca dengan kejadian di mana Suriah itu dibantai habis itu ya. Satu rumah itu kan kelompok itu kan ada 2 kan di dunia itu. Kalau enggak Sunni Salafi. Kalau enggak Sunni Salafi, kalau enggak Sunni apa? Syiah ya. Nanti Sunni itu Sunni nanti terbagi lagi ya, terbagi lagi. Makanya kalau makna Ahlus Sunnah secara umum non Syiah, semuanya Ahlus Sunnah ya. Tapi nanti kalau dikhususkan lagi Ahlus Sunnah siapa? Ahlus Sunnah ya ada yang mengatakan Asy'ariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan Salafi. Atau nama lainnya Ahlul Hadis ya. Nanti dilebih lagi nanti 3 nanti engkel-engkelan ya, sing paling Ahlus Sunnah sapa. Nah, itu pembahasan berikutnya insyaallah ya di kitab I'tiqad berikutnya insyaallah ya. Maka mereka Syiaan berkelompok-kelompok ya. Orang-orang yang memecah belah agamanya berkelompok-kelompok, kata Allah, engkau Muhammad lasta minhum bisyai'in. Kamu berlepas diri dari mereka. Mereka sudah tidak tanggunganmu. Gak umatmu lah istilahnya. Ya. Jadi setiap kelompok-kelompok itu yang mereka membangga-banggakan kelompoknya di atas Islam, maka Nabi berlepas diri. Ini pengkabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka asalnya sebenarnya kelompok itu apa toh? Sebenarnya kelompok atau kita katakan organisasi atau katakan apa? Apa itu? Partai atau apa ya? Ormas atau apa? Itu sebenarnya wasilah kan? Cuma wasilah. Ya. Jadi wasilah itu hukum asalnya ialah harus dari perkara yang mubah. Ya. Baru nanti dia dibolehkan ya. Maka setiap wasilah yang bisa mengantarkan perkara wajib masa dihukumi wajib. Ya. Al-wasailu laha ahkamul maqasidi dalam usul fikih. Setiap perkara wasilah perantara yang bisa menjadikan itu kewajiban sesuatu tujuan itu tercapai, maka dia hukumnya sama dengan tujuannya. Seseorang sholat ya harus wudu. Ya. Harus wudu. Tidak ada wudu, tidak ada airnya, tidak ada air untuk wudu kecuali adanya cuma aqua di toko itu. Hukum beli di toko, beli air di toko hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Mubah. Enggak haram, mubah. Tapi saat ada airnya cuma itu, maka beli air di toko itu jadi hukumnya wajib. Ya, seperti itu ya. Jadi makanya hukum asalnya harus menggunakan apa? Wasilah itu harus sesuatu perkara yang asalnya mubah. Kalau tanglet sak niki umpamane nek umpamane campur saru. Campur saru sisan ya jenenge. Penyanyi ini ya ora jilbaban ya. Megel. Kira-kira nek dakwah
nganggo campur sarui atau musik boleh tidak? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena wasilahnya perkara yang tidak apa? Tidak halal. Maka selamanya walaupun tujuannya apik, tetap enggak boleh. Ya, tetap enggak boleh. Ya, karena wasilah itu harus berasal dari perkara yang mubah. Ya, kita enggak sama masuk nasid lah ya. Nek nasid mungkin enek sing ngengkel lah. Nek sing megal-megal masuk ya arep dihalal nih toh. Nah, gitu aja. Kita itu bantah-bantahannya sampai pertentangan biasanya bahas nasid. Tapi faktanya reality di masyarakat itu yang di lapangan nasid itu cuma 10% sing nyetel. Ya, kita kurang fokus ya. Fokus sesuatu di lapangan aja ya. Tapi kita ingatkan ya, kita ingatkan. Masuk ke hadis. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi ta'ala yauma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuh. Surat Ali Imran ayat 106. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan ya, ini perkataan Ibnu Abbas jadi tentang ayat hari di mana nanti di hari kiamat orang-orang itu pengikut Nabi Muhammad itu apa? Wajahnya putih berseri-seri. Ya. Di satu kelompok. Di suatu kelompok yang lain taswaddu wujuh. Ada yang apa? Menghitam. Wajahnya menghitam. Kesetrum mau piye Mas mboten ya. Jadi di sini ditafsirkan, nanti bisa dicek di tafsir Ibnu Katsir ya. Ada tafsir Ibnu Katsir ini terkenal. Orang-orang yang wajahnya memutih berseri-seri itu ialah ahlus sunnah ya. Ahlus sunnah. Ahlu itu pengikutnya, sunnah itu ya Nabi Muhammad, ya, pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Sunnah itu petunjuknya Nabi, ya secara general ya, bukan secara fikih ya. Karena kita nggak bahas fikih, nek pembahasan fikih ya sunnah ini nek dikerjakne ya ganjaran, nek ra dikerjakne ya ora dosa. Ini kita nggak bahas itu. Nek bab fikih wae bahas ini. Sunnah secara di sini ialah tuntunan Nabi, ya, petunjuk Nabi. Ya. Wal iktilaf, ya, wal iktilaf. Jadi orang-orang yang putih bersih tadi bersinar tadi di hari kiamat yakni ahlus sunnah dan wal iktilaf, orang-orang yang bersatu di atas kebenaran. Ya. Tanpa harus dikongkon, tanpa harus dikomando, tanpa harus dimasukkan grup WA. Mereka bersatu di atas kebenaran. Sama, bersatu di atas kejelekan ya enak loh. Ya. Contoh ya, bersatu di atas kebenaran. Ya, mungkin enek mobil itu mogok. Ya. Eneke aku karo Mas Joko. Ya. Mungkin ra kenal sadurunge. Tapi kan dia yang mobilnya mau didorong ini kan enggak kenal. Kita juga enggak kenal. Kita juga enggak kenalan, kita juga enggak kenal, tapi kita kerentek pengen ngewangi bareng-bareng. Ya itu bersatu atas kebenaran. Ya. Siapa yang menggerakkan kebaikan? Yang menggerakkan hati, kebaikan yang ada dalam hati ini, ya. Akhlak ini hubungannya sama ta'awun ya. Tapi ada enek wong dompetnya meh jeglok. Iki ora padha ora kenale, tapi lirik-lirikan. Lah, ini kode. Ini tanpa kenalan, tanpa kompromi, tapi punya apa? Sekongkol arek dompet bareng-bareng ya. Ya makanya ini berarti di atas kejelekan ya. Jadi dan orang yang menghitam wajahnya itu ialah ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah wal ikhtilaf. Ahlu bid'ah dan orang yang suka ikhtilaf, berpecah, berselisih. Ya. Definisi bid'ah. Sesuatu yang diada-adakan berkaitan dengan syariat. Nek tidak syariat kita nggak bahas. Ya. Baru diadakan dari zaman Nabi ge enek. Saiki enek. Ya. Dan definisinya tadi masalah syariat. Zaman Nabi dhisik salat subuh 2 rakaat. Saiki kok enek model anyar. Mergo minggu kan prei, ya enake karo olahraga subuh 8 rakaat. Ya. Nyemat waktu enggak usah jogging ini 8 rakaat. Boleh tidak? Tidak boleh. Maka masuk definisi bid'ah enggak? Masuk. Baru dan masalah syariat. Maka definisi ini terkeluarkan daripadanya ialah sesuatu yang non syariat.
Zaman Nabi HP renek. Saiki enek HP nggo ngerekam. Bid'ah mboten? HP bid'ah mboten? Secara hukum syariat loh. Bukan bid'ah, karena definisi bid'ah tadi apa? Harus dalam masalah syariat. HP kan enggak syariat. Apa enek wong ora ndek HP terus dosa? Enggak ada. Di HP orang di HP masuk neraka ora enek. Ya. Itu perkara bid'ah. Jadi ben menakne. Definisi bid'ah itu banyak. Terlalu lebar sebenarnya. Ini cuma saya giring ben penak penangkapannya. Bid'ah ialah ngeten. Bid'ah sing paling penak ini. Wajib nih sing ra wajib, nyunah nih sing ra sunah. Wis bid'ah. Nah. Soalnya kan wajib sunah kan perkara agama, ya. Wajib nih sing ra wajib, nyunah nih sing ra sunah. Ya. Oh wong nek meteng ini saya menghormati adat loh ya. Silahkan nek pokoknya nek keyakinan kula ngoten niku mboten sah. Tapi nek jenengan anu nggih monggo. Wong nek metengi nek pitung sasi kudu pitonan. Utawa jenenge apa? Saya lupa deh nek didusi ki lho lanang wedok nek nganten anyar meteng sing wedok jenenge apa lali aku jenenge. Diruwat. Oh. Lah iki hukumnya apa? Ya. Nyatane yang enggak mengamalkan dicela ndak? Dicela. Jenengan dicela. Jujur aja dicela. Yo gak mungkin ngapain jenengan terus mesti yo kejane apa kayak anti adat seperti itu ya. Harusnya kan sesuatu yang gak wajib nih gak sunah. Nek gak nglakoni kan ya wis toh. Lah tapi nyatanya dicela. Artinya mereka yang mengamalkan ada masuk iktikad mereka keyakinan bahwasanya itu membawa berkah. Itu kesalahannya di situ ya. Kesalahannya di situ. Ya, wajibnya sing wajib sing ra wajib, nyunah sing ra nyunah. Maka sesuatu itu jadi bid'ah. Kalau dia menganggap sunnah, nek wong gone kula wong lairan itu enek tironan. Berarti enten mboten. Lairan niku mboten kok akikah sepasaran bayi. Ya enek sing sugih ya nanggap campur saru niku wau. Bayangan ya. Padahal sunnahnya apa? Akikah. Ya. Maka itu kan keyakinannya itu. Ya. Adatnya ngono dan dia saya rasa seperti ini. Adat yang sifatnya ada keyakinan itu nggak baik. Ya. Tapi kalau adat yang berjalan di masyarakat tanpa ada keyakinan itu maksudnya untuk ganjaran ini loh. Maksudnya ganjaran secara ubudiyah loh ya. Bukan ganjaran secara muamalah. Bedone muamalah bedone ya. Ya, bedone ya. Mungkin adatnya nek gawe Mas syukuran bagi sego. Ini boleh enggak? Ya boleh, kan niatnya itu. Beda lagi ya, makanya angel rodok rumit masalah bid'ah ini. Ya tadi terbagi lagi. Bid'ahnya enak sing hasanah ora. Nah, itu beda lagi. Bebas jenengan arep nyakini nek kula lho nggih nek kula. Sing teman-teman sing ngaji di ustaz yang lain silahkan. Maksudnya punya keyakinan enggak ada bid'ah hasanah silahkan ya. Cuma permasalahannya gini sebenarnya, cuma beda penamaan. Kalau Mbah Hasyim Asy'ari ya, pendirinya Nahdlatul Ulama itu setiap perkara yang menjadikan sarana, wasilah ya dalam syariat maka itu namanya bid'ah hasanah. Ya. Nek sesuatu perkara yang jelek secara syariat ya, maka namanya bid'ah matmumah atau bid'ah apa saya lupa. Bid'ah mungkarat. Bid'ah mungkarat. Ya, makanya kan dia ben viral tuh enek sing mantan kiai itu buka kitabnya saya lupa. Syarahnya Fathul Mu'in tuh I'anatul Thalibin ya. I'anatul Thalibin bab janais. Ya. Niki sing keyakinan silakan ya. Kita enggak doktrin ini itu cuma kita sampaikan secara fakta. Ini di kalangan mereka sendiri ya. Dan saya bahasanya ya kita netral ya. Kita netral. Saya enggak mengajak membenci NU atau mengajak masuk NU enggak. Yang jelas kita saudara kita. Mereka saudara kita. Gitu aja. Enak toh saudara kita ya. Kelompok itu bebas. Muhammadiyah, NU, Persis, MTA atau LDII ya.
Sing penting apa? Ajarane sesuai Quran, hadis, sesuai sahabat. Ben rampung. Monggo silahkan. Ya. Kalau kita itu prinsipnya gitu nanti enak ketemu kae, oke Islam, saudaraku. Saya Islam saudaraku. Tapi nek prinsipnya itu tidak dibangun di atas ini, cuma kelompok. Jadi cinta kelompok itu mengalahkan kepada cinta Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nanti apa? Oke duduk duduk seragamnya gak hijau, ke seragamnya gak kuning, ke seragamnya gak abang, susah. Ya. Kembali kepada tadi definisi Mbah Hasim tadi ya. Maka itu ada kiai yang mana itu di Semarang atau Kudus ya, itu bilang gini, dan memang ada dan memang dicek benar di Syarah Fathul Muin itu bab janais itu ya termasuk bid'ah mungkarat. Bid'ah mungkarat ini sing ngaji ki yo maka dimasukkan ke Bahsul Masail namanya orang itu ya. Orang itu punya Bahsul Masail itu di situ dituliskan. Jadi kumpul-kumpul wong mati karo mengadakan tujuan itu termasuk bid'ah mungkarat. Yang mengatakan siapa? Mbah Hasyim Asy'ari. Jangan cek ya. Ya. Jadi bid'ah itu ada bid'ah mungkarat, ada bid'ah hasanah. Maka pakai HP seperti ini kata Mbah Hasyim Asy'ari atau kata teman-teman kita saudara NU namanya apa? Bid'ah hasanah. Makanya mereka kalau ada sampai anak dai mengatakan enggak ada bid'ah hasanah, mereka ya juga marah ya. Karena mereka beda istilah saja ya. Jadi sesuatu perkara ini mushaf kan Al-Quran dia ada zaman Nabi Muhammad, anggap gak ada ya. Maka tapi sebenarnya kurang tepat. Jadi nganggap bid'ah hasanah dalilnya enggak Al-Quran itu mushaf itu sebenarnya kurang tepat. Ya. Nanti ada bantahannya, ya. Lah saiki bid'ah dhisik Nabi iki kok gak nganggo mushaf ngene iki. Jadi kuwi bid'ah. Nah, makanya mereka ya sing bener iki jenenge bid'ah hasanah. Maka bid'ah itu loro, bid'ah hasanah, bid'ah mungkarat. Seperti itu. Walaupun kita bantah itu bisa. Maka koridor sunnah itu apa? Dari hadis fa'alikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin. Ya. Jadi sunnahnya Nabi tapi juga sunnahnya khulafa rasyidin yang 4 itu. Mushaf itu siapa yang mensunahkan? Abu Bakar Siddiq. Sejak Abu Bakar Siddiq sudah enek wacana arti mushaf nih. Cuma banyak pemurtatan. Zaman Umar malah gak sempat lagi, baru zamannya Utsman baru dibukukan. Jadi ini termasuk sunahnya apa? Khulafa Rasyidin. Mungkin kita pakai dalil lagi. Nyatanya Umar, nyatanya Nabi itu tidak sholat taraweh secara jamaah. Ya, jamaah kan bid'ah Umar. Ya, makanya bid'ah hasanah ya. Makanya ya enggak, nah kan termasuk Khulafa Rasyidin, maka boleh. Ya. Tapi di luar itu sebenarnya apa? Hanya penamaan. Kalau jenengan mengikuti fatwanya ulama Saudi seperti Syekh Muhammad bin Utsaimin, Syekh bin Baz, atau Syekh yang lain ya, yang di Saudi itu sarana menuju syariat ya, entah wajib atau sunnah, itu bukan dinamakan bid'ah hasanah. Namanya maslahat al-mursalah. Maslahat al-mursalah. Dan itu saya bahasanya bid'ah hasanah di saudara kita orang-orang NU itu di bahasanya ulama Saudi namanya maslahat mursalah. Jadi podo, intinya podo, ya intinya podo, ya. Intinya rasa berbuat bid'ah. Bid'ah jadi gampang rasa aduh. Sing jangan nek jalan ngisi pengajian aja sing koyo iki termasuk riskan nek digoneng wong umum ya. Oke, contoh salat niku bang. Contoh bid'ah apa? Salat subuh 3 rakaat. Itu bid'ah. Bid'ah kan enek banyak toh karena bilangan rakaat, karena jenis. Akikah kuwi wedhus. Yo ben mantep apa? Jaran, sapi. Ya enggak sah. Ini maka bid'ah ya. Ngubah bentuk. Bid'ah berhubungan dengan waktu. Wah, posone niki anu so April Ramadane pas rendeng wae. Pas anu Dzulhijjah sasi iki nah. Ya. Maka enggak sah ya. Sing gampang-gampang bae, gue contohnya aja sing nanti polemik di masyarakatnya. Jenengan nganggo contohnya napa? Ngisi jamaah umum masalah bahas bid'ah, sing jenengan bid'ah biane masalah tahlilan. Wah, jenengan sesuk wis gak diundang. Mulai bane gembos paling. Ya. Itu keyakinan masing-masing. Santai gitu. Santai. Nek dalam diskusi silahkan, ya pada-pada buka kitab, nek iso bahasa Arab ya. Gitu aja. Nek pada-pada pengikut ustadz ya wis meneng kowe melu ustadz rampung ya. Penting jangan padu gitu.
Ya, kita itu sekarang ya udah beda itu jangan sampai berbuat dolim ya. Hanya gara-gara beda dibubarke pengajiannya. Enggak sportif ya. Kan bisa di ilmiahkan kan? Buat debat ilmiah kan bisa ya. Ayat ada hadis berikutnya. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, layak tiana ala umati, ya, akan datang, akan terjadi yakni pada umatku nanti sebagaimana apa yang datang kepada Bani Israel. Hatwa na'li bina'li. Hatwa bina'li bina'li iki nek diterjemahne seperti bandingne sandal karo sandal. Apa maksudnya? Tadi kita baca syarahnya itu ternyata karena orang jalan pakai sandal itu tafsir yang pertama maju gentenan apa maju bareng? Gentenan. Jadi nggak pernah ketemu. Sitoke maju, sitoke mundur, sitoke maju seperti itu. Akhirnya berselisih. Ya. Atau tafsir yang kedua karena zaman dulu zaman Nabi itu kalau orang buat sandal itu dibuat dari tali yang dipotong-potong. Artinya apa? Disifati orang ini suka memotong-motong. Mau memotong-motong apa? Persatuan. Ya. Hatta sampai inkana minhum man ata ummata ala niyatan lakana fi ummati man yasna'u dzalik. Sampai nanti kalau Bani Israel itu berbuat demikian, maka umatku nanti juga akan mengikuti demikian secara nyoto melo-melo. Wong Jawa itu. Persis. Wong Kristen nyanyi-nyanyi nang gereja. Ya itu ya iso nyanyi-nyanyi nang masjid. Nah, seperti itu. Wa inna Bani Israila, kita lanjut hadisnya, tafarraqat ala sintaini wa sab'ina milatan. Dan sesungguhnya Bani Israel itu ya mereka terpecah menjadi berapa? 72 kelompok ya. Wa tafariqu ummati, dan akan terpecah kelompokku nanti, kelompok Islam menjadi berapa ini? Salasin wa sab'ina, menjadi 73 kelompok. Enek sing Khawarij, enek sing Syiah, enek sing Mu'tazilah ya. Ada kitab sendiri bahas ini ya. Kata Nabi apa? Kulluhum finnar. Ya, wah ngeri toh. Illa milatan wahidatan. Wah ini enak sing wis tahu apa enak sing kini sing LDI enak ora? Sing mantan? Kalau tahu ngaji LDI. Dalile ayat iki, hadis iki, ngeri toh. Akan terpecah umatku 73 kelompok. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Siapa? LDI. Jamaah nek arane. Wah iki wedi keringetan iki sing jamaah. Wah iki gak oleh metu iki. Ngeri iki. Doktrinnya seperti ini ya. Ya, semuanya masuk neraka kecuali satu. Nabi orangnya baik. Orang ngeten-ngeteni, tapi apa juga ngasih obat. Sahabat yo pinter. Ya orang berkenotok tekok. Wah, wa man hiya ya Rasulullah ya. Lah sing selamat niku sinten setunggal niku. Kata Nabi apa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Siapa-siapa saja yang mereka cara beragamanya sepertiku dan seperti apa? Sahabatku. Saya tanya, baju niku mlebu syariat mboten? Nek di sini sing aja bahas kitab. Nek menurut jenengan ngono wae. Klambi termasuk syariat enggak? Jenisnya maksudnya. Jadi nek mawane nganggo klambi koko ngene iki karo klambi jubah ngene kira-kira beda ora pahalane? Sama. Karena dia bukan syariat, dia adat. Baju niku adat. Jeneng arep nganggo sing kaya wong Irian Jaya enek jeramine ngono ki angger nutup aurat wis ora apa-apa. Nek ning kono nek kene jenenge ya rebokne RSC. Ya. Jadi ngene lho. Sebenarnya nggak ya, teman-teman. Saya nggak kok ngelarang sing nganggo jubah ora masalah, ya. Cuma gini, kalau kita di suatu tempat sing pakai jubah niku ketoke apa? Asing, bahkan ngertine malah teroris. Ya, padahal itu tuduhan ya. Maka
nggak usah pakai jubah. Ya. Dan alhamdulillah tapi sekarang kan udah banyak. Cuma di suatu tempat ada beberapa seperti itu. Ya. Pakai umumnya itu loh. Pakai umum itu aja. Ya. Ya. Nggak pakai jubah, insya Allah sama pahalanya ya. Ya penting nutup aurat. Ini secara hukum fikihnya. Tapi ada ulama juga itu masuk sunnah jibiliyah ya. Ini masalah perselisihan banyak toh. Nek sing mereka mengatakan itu sunnah jibiliyah maka pakai jubah ya luweh pahalanya luweh akeh soalnya Nabi juga jubah ya. Jangan pakai sing ndi ya, bingung toh. Pakai hukum fikih saja ya. Berarti nutup aurat rapi ya. Juga diperhatikan ya kalau jenengan itu ngisi atau jenengan itu diperhatikan di masyarakat itu ya sing pakaian sing pas lah. Ya. Sing pas nah. Ya. Ya nek koko ya rapine biasanya pakai apa? Pakai sarung atau mungkin celananya ya agak panjang dikit. Ojo cingkrang banget. Sakmene cuman kupun ketok anu kayak cah TK gitu. Iya, jenengan kadang itu batas sendiri. Ya, kecuali kalau jangan pakai jubah itu bagus. Setengah betis itu ketok ganteng ya. Dhuwur cilik, koko cilik sesek ngene-ngene. Sunah ya dalile ya dianu dipasne ngono lho ketoke disawang gitu loh. Ya. Ya pakai peci karena urfnya pakai peci ya. Walaupun itu pakai peci enggak masuk sunnah ya. Cuma urf niku sesuatu kebiasaan yang dianggap baik. Makanya kalau orang khotbah ngisi khotbah kok enggak nganggo peci itu pasti jelek nanti di mata orang awam ya. Maka bisa jadi hukumnya nanti bisa jadi jatuh ke makruh seperti itu ya. Walaupun secara syariatnya enggak makruh ya. Tapi seperti itu harus diperhatikan ya. Terutama yang di ngisi khotbah itu. Mosok sing ngisi karo sing diisi malah cek bagus sing diisi kan ya isin. Sudah ya, sudah 1 jam insyaallah penutup. Semuanya masuk neraka kecuali satu orang LDII tadi menafsirkan jadi ini apa? Kafir. Lah bener kafir mboten? Saya pernah ikut daurahnya Syekh Wasiul Abbas. Cuma online. Saat mensarah hadis ini beliau itu menafsirkan orang ini masuk neraka, kelompok ini masuk neraka karena dosa menyelisihi Nabi, bukan karena kekafiran ya. Karena orang masuk neraka itu enggak harus kafir loh. Iki yo kudu pinter lah di umpamane mlebu LDI, kudu pinter loh. Lah mlebu neraka dadi kafir sing mlebu orang LDI. Lah nek wong mlebu neraka ya kudu kafir. Lah kira-kira umpamane ngentangi bojone wong masuk neraka mboten? Yo menak banget nah. Ngentangi bojone wong. Lah Islam iki kudu surga iso apa sing ngomong? Heh. Yo nek punya dosa besar ya tetep digoreng sih nang neraka kok penak banget apa Islam mlebu. Ya mlebu surga tapi diresiki sih. Lah kacake jenengan niku siap ora diresiki. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi 3 menyelisihi Nabi nanti bisa sampai syirik atau kufur, bisa. Contoh penyelisihannya orang-orang Syiah tadi, ya. Menuhankan Ali. Oh. Nek gluduk dia jadi Ali nesu jadi Ali gebres. Mang tanglep sing Syiah Rafidhah itu, ya. Tapi mereka takiyah, punya pinter tau punya takiyah, ngapusi. Yang kedua, penyelisihan yang sifatnya bid'ah. Nanti ada bab berikutnya insyaallah pertemuan berikutnya nanti masalah sudah masuk bid'ah tadi tapi sudah saya singgung sedikit tadi ya. Kalau saya bahas bid'ah di kitab ini jangan melayu nang bid'ah hasanah, mesti saya tak bahas bid'ah mungkarat wis selesai ya. Pakai bid'ah hasanah, oke saya juga pakai bid'ah hasanah, santai aja ya. Jadi penyelisihannya masuk neraka karena syirik atau kufur itu tetap ini kekal. Karena kebid'ahan tergantung. Kalau bid'ahnya itu bisa bid'ah yang sampai kufur ya bisa. Bid'ah itu fleksibel. Jadi bisa melindri nang kekafiran, bisa melindri nang kemaksiatan. Ya, atau perkara yang mengada-ada tadi. Ya. Yang ketiga ialah menyelisihi sunnah Nabi yang bisa jadi maksiat. Ya. Contoh dulu ada orang itu niki lho sing kon mangan tangan tengen nih lho. Tak pernah kan dengar hadisnya itu. Jawabnya dia ya nggak iso. Akhirnya bar kuwi terus gak iso tenan, lumpuh dia, kena stroke mungkin ya zaman saiki ya. Kon mangan tangan tengen, dek mantan ki wae. Mantan tengen.
ora iso aku tangan kiwa ya, ora iso tenan tangan ini lumpuh. Itu contohnya, itu mengisi Nabi. Kalau seperti ini tetap diancam neraka ya. Maka 72 golongan yang satu masuk surga itu bukan kelompok. Terus akhirnya jeneng kelompok kan di hadis kan ada namanya al jamaah. Akhirnya gak kelompok jenenge jamaah Islamiyah. Jadi sing mlebu surga mbur jamaah Islamiyah, Muhammadiyah, NU persis masuk neraka kabeh. Wah. Jenengan iso dibalangi wong akeh. Penting amaliyahnya. Mas lah kira-kira NU amaliyane sesuai aku ya iso mlebu surga. Makanya kita jangan ngecap itu, jangan organisasinya. Organisasi cuma alat, tapi lihat bagaimana amaliyah di dalamnya. Itu penak. Nggih, semua saudara kita, nggih. Nek enek sing beda ya dirundingne. Nek ra iso dirundingne ya wis meneng wae melu ustaz, aku melu ustazku ngono wis rampung, beres. Penting apa eding bareng-bareng masjid iki piye carane salat 5 waktu ben kebak jamaah. Mbur udur masalah kunut apa ora niate ditanawa itu ora wis rantek-entek nanti ya, seperti itu. Dan ini bukan masalah itikad ya. Masalah kunut dan masalah niat itu tidak masuk dalam kitab itikad. Silahkan dibaca kitab akidah manapun, enggak dibahas. Kalau membahas masalah kitab fikih nanti baru dibahas bid'ah apa enggak ya. Itu beda pembahasan, nanti belajar sama ustadz yang ngajar fikih. Aku luka lihat wastaghfirullahaladzim wastaghfirullahaladzim wa li sa'iril muslimin muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Demikian apa ya ada kurang mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.